ingin kita mendapatkan al-hidayah, yang kedua itu adalah kita ingin mendapatkan al-ma'unah. Al-ma'unah itu bantuan fisik, nah, gitu ya, entah fisik kita sendiri atau bantuan materi, rezeki yang berupa materi, itu namanya al-ma'unah. Coba Bapak dan Ibu kalau dengan berdoa itu setelah sholat itu yang paling banyak dengan minta apa? Apakah dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Coba. Ya, untungnya ada dua satu jagat ya. Apa dia sampai banyak atina di dunia hasanah. Tapi yang paling banyak kan dunia. Allah berikanlah rezeki, gitu loh. Ya Allah berikanlah kesehatan. Ya Allah mudahkanlah urusan. Dunia kok untungnya ada doa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Bapak. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan an-nasr, pertolongan. Jadi di samping al-ma'unah, bantuan, kita juga ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu bisa fisik, bisa non-fisik. Ada teman saya cerita, mungkin dia juga akan mendapatkan cerita yang sama. Meskipun kasusnya berbeda, tapi maksudnya mendapatkan pertolongan Allah. Kata teman saya, naik sepeda motor, di sebelah kirinya itu mobil jelek, di sebelah kirinya, depannya itu ada truk. Yenggol dikit mobil itu ke sepeda motor, akhirnya sepeda motornya masuk truk, dan orangnya itu juga masuk. Sepeda motornya itu rusak, orangnya selamat. Alhamdulillah ya Bu. Nah, itu kalau nggak pertolongan Allah kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Iya Pak ya Bapak Ibu. Tapi kalau dicoba lagi ya mati Bapak Ibu. Ya. Itu kan karena pertolongan tiba-tiba Allah menyelamatkan kita. Nah itu yang kita maksud. Kenapa kita mesti sholat? Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian yang keempat, kenapa kita sholat, Bapak dan Ibu? Agar kita mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sebagaimana doa kita, ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kita pahami kenapa kita sholat sebagai sarana ibadah, yaitu untuk mendapatkan hidayah, ma'unah, kemudian nasr, hasanah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu agar kita mendapatkan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah. Coba, sering dalam Al-Quran itu kalau kita sadar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan maha itu kemudian dijadikan sifat namanya ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah hidup kita kalau Allah membersamai kita. Karena semua kehidupan kita tidak ada kita rasakan takut, tidak ada rasa sedih, karena Allah bersama kita. Demikian Bapak dan Ibu, tatkala kita ingin beribadah sholat, dan sholat sebagai kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, limadha kunna nusalli, kenapa kita sholat? Di samping as-sholatu ibadah, sholat itu untuk ibadah. Yang kedua, as-sholatu li taqwiyatil akhlaq. Sholat itu untuk membangun karakter, akhlak Bapak dan Ibu. Tapi sholat yang jamaah ya, bukan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu Bapak alamnya cuma satu. Gitu ya, kalau sholat jamaah kan 27. Insya Allah orang-orang sekolah sini sholatnya jamaah ya Bapak dan Ibu ya. Bu, Pak. Tapi saya suatu saat akan sholat di sini nggak apa-apa. Jamaah boleh ya kira-kira. Insya Allah, apalagi masjidnya ini masjid Al-Atiq, masjid yang tertua. Masjid yang tertua itu menandai bahwa
orang-orangnya sudah pintar agama. Kan itu orang itu ya. Insya Allah. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sholat jamaah ya, sholat jamaah bukan sholat sendiri ya. Di masjid ini sebagai saksi, semoga kita bersama-sama nanti di surga Allah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang kita rasakan? Yang pertama, iman kita itu semakin kuat kalau kita bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu mesti ditandai dengan azan. Biasanya orang yang dipanggil azan kemudian gemetar, mesti imannya itu kuat, gitu kan? Tetapi kalau dipanggil azan mati panjat, nah itu imannya datar-datar saja. Coba dalam surah Al-Anfal itu orang itu. Ciri-ciri orang yang beriman kuat itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu kan? Orang yang beriman kuat itu kalau disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan jenengan gemetar apa nih? Disebut nama Allah gemetar, atau di kling-kling HP gemetar, atau disebut nama duit gemetar. Ayo, Bapak Ibu, sekarang itu kan kadang-kadang disebut duit 500.000, oh tidak gemetar. Tapi disebut nama Allah dan gemetar gitu ya. Itu di Jalan Kalimantan di desa saya, di perumahan saya. Kalau di sini insya Allah gemetar semuanya. Allahu Akbar. Wah, ini kita sholat. Gitu kan, sholat jamaah kan. Kalau sholat sendirian kan, ini masih Isya kan sulit sampai 4 jam. Nah ini nunggu sampai 4 jam sholat Isya. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau sholat jamaah enggak, ya datang waktunya sholat jamaah. Nah, dengan azan itu artinya gemetar, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak yang terbangun dari sholat itu, sholat berjamaah itu, di samping imannya kuat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kan gitu ya, yaitu orang yang selalu sholat jamaah itu selalu menjaga waktu. Coba kita rasa. Sholat subuh jam 4 12 menit ada. Kita mesti sadar, oh sekarang jam 4 12 menit. Kalau sebelumnya kan jam 4 kurang, gitu ya. Itu kita mesti sadar, wah ini kita harus sholat segera. Bahkan sudah didahului dengan sholat tahajud. Luar biasa, ya. Itu orang-orang yang selalu sholat jamaah. Zuhur, kalau sekarang zuhurnya sudah sampai jam berapa Bapak Ibu? 11 sampai 50 gitu ya. Zuhur 48. Kalau sebelumnya 11.30, maka orang-orang yang selalu sholat itu selalu mampu menjaga waktu. Itu kalau di masyarakat, kalau di tempat kerja, orang yang sholat itu mesti juga tepat waktu kerjanya. Gitu ya. Orang yang molor-molor itu biasanya jarang sholat jamaah. Kalau kerjanya molor gitu ya, tidak tepat waktu, selalu telat, nah ini mesti jarang sholat jamaah. Karena karakternya karakter molor gitu. Tetapi kalau sholat jamaah itu mesti tepat waktu, Bapak Ibu. Karena memang kita menjaga waktu sholat 5 waktu tadi. Itulah Bapak dan Ibu yang harus dipahami. Saya pernah menegur teman saya. Teman saya itu sholat 5 waktunya itu terjadi, tapi kerjanya itu molor. Saya katakan sholat kamu itu loh gak mempengaruhi pada kepribadian kamu. Sama sekali gak mempengaruhi. Mestinya kan kalau kita bisa sholat 5 waktu tepat waktu, berarti kan mestinya kepribadian kita itu harus bisa menjaga waktu. Kok tidak bisa, berarti sholatnya tidak bisa mempengaruhi kepribadian. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang harus kita pahami mengenai sholat. Kemudian Bapak dan Ibu di samping tepat waktu, gitu ya. Sholat itu kalau kita berjamaah itu, pahami coba indahnya itu ya. Yaitu kita bersama-sama. Tidak pandang ibu usia tua, muda, sedang, anak-anak. Begitu indahnya bersama-sama kita menjalankan ibadah sholat.
Itulah dalam bahasa kita namanya al-jamaah. Kekuatan Allah itu hakikatnya fil jamaah. Maka ada makalah Arab mengatakan yadullah fawqal jamaah. Kekuasaan Allah ada di kebersamaan. Maka Bapak dan Ibu teruskanlah berjamaah. Karena jamaah itu bagian dari kebersamaan. Bareng-bareng. Sampai-sampai masuk surga itu tidak ada ceritanya Bapak dan Ibu masuk surga sendirian. Dalam Al-Quran dengan cari kok masuk surga sendirian, tidak ada. Yang ada itu masuk surga digiring secara bareng-bareng. Kata bareng-bareng itulah akhirnya menjadi nama surah. Surah apa itu Bapak dan Ibu? Ayo, dengan yang sudah lebih tua ini sesuai masjidnya. Surah apa Bapak dan Ibu? Surah Az-Zumar. Ya. Jadi digiringlah masuk surga oleh Allah Zumara, gitu ya. Maka nama surah itu disebut dengan Az-Zumar. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama digiring masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Bapak. Nah itu kemudian di samping karakter kebersamaan, karakter tepat waktu, karakter kekuatan iman, gitu ya, sholat 5 waktu itu, akhlak itu yang dibangun. Kemudian yang keempat, akhlak yang terbangun itu, karakter yang terbangun itu dari sholat itu, sholat berjamaah ini, bukan sholat sendirian. Sholat berjamaah apa? Yaitu at-tasamuh. At-tasamuh itu artinya toleransi. Adakah di antara kita yang sholatnya takbirnya menyentuh telinga? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ada yang di depan telinga? Ada yang di atas wajah? Ada yang di depan ini? Allah, ini ada? Ada. Allah. Gitu kan? Ada nggak yang seperti itu? Ya sudahlah. Dalam fikih itu memang terjadi perbedaan pendapat, maka kita mesti toleransi. Jangan nyala-nyalakan. Tapi mencari kebenaran boleh, tapi tidak boleh nyalakan. Biasanya kalau orang nyalakan itu kotaknya di sini, apa ini? Kumpul. Bukan di sini tapi di sini. Tapi kalau Bapak dan Ibu mencari kebenaran boleh. Oh, saja mencari kebenaran. Kelompok, keluarga, masyarakat diajar untuk mencari benar, tetapi tidak boleh menyalakan. Itu Bapak dan Ibu. Karena kita diajari oleh sholat yaitu toleransi. Itu Bapak dan Ibu indahnya sholat berjamaah. Sehingga kalau dengan itu terjadi di masyarakat perbedaan partai, perbedaan organisasi dan sebagainya, no problem, nggak ada masalah. Karena kita sudah diajari oleh sholat, di sholat berjamaah itu yang namanya at-tasamuh, toleransi. Sebentar lagi 2024, jangan sampai di antara kita Bapak dan Ibu berbeda partai, berbeda pilihan presiden itu sampai gak nyapa. Gara-gara begitu yang mau ditompoi gak nyapa. Masya Allah, itu terlalu pendek. Otaknya ada di sini. Otaknya itu ada di sini. Nah, disinilah barangkali yang harus kita pahami. Melalui salat 5 waktu itu terjadinya perbedaan. Ada yang duduknya itu iftiros di akhir mau sholat itu, ada yang tawaru, ada yang macam-macam Bapak itu. Itulah barangkali terjadinya perbedaan. Gitu ya. Semakin jauh jarak kita dengan Nabi, semakin banyak juga perbedaannya. Gitu ya, semakin jauh semakin banyak perbedaannya. Tapi kalau kita mencari kebenaran terus, tetapi jangan menyalahkan orang. Bahkan kalau kita dirangkul, dicari, diajak kebenaran agar mereka itu tidak sampai jauh dari ketidakbenaran. Itulah barangkali cara kita sholat berjamaah, membangun karakter akhlak. Kemudian Bapak dan Ibu, yang utama lagi Bapak dan Ibu, sholat jamaah itu hakikatnya adalah semua pandangan
Pak Sugiri sudah pernah kesini? Ya, ya. Pernah bupati atau siapa yang datang ke sini pada itu? Bupati. Pernah ya? Atau pejabat desa atau pejabat kecamatan ini. Kalau sholat kira-kira dia nggak sama apa tidak sama dengan kita? Sama ya. Ruku ya sama ya. Sama. Kalau ada bupati atau presiden kalau nggak sama, itu namanya bupati presiden bukan Islam. Ya. Karena di mata Allah itu sama. Jabatan itu hanya di dunia, tapi di mata Allah sama. Dan ketika itu kita duduk di samping atau bersebelahan dengan siapapun, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemarin saya itu ikutan sekolah SMKN 2 itu ketemu Pak Bupati, Pak Sugiri, merangkul begitu. Wah ini memang beliau ini orang seni. Semuanya dirangkul, disayangi begitu ya. Nah, karena orang seni ciri-cirinya begitu. Nah, bisa baca, bisa ini. Kalau Pak Ipong itu kan orang birokrasi, gitu ya kan? Birokrasi ya seperti itu